Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Dai Sejuta Talent, Dr. Yulan Azhari, SOSI SAMH. Barakallah, pada pagi hari ini sangat segar sekali saya mengenakan baju batik karena pada tanggal 2 Oktober Hari Batik Nasional. Jadi kita mempunyai suatu khas, kita mempunyai kekayaan budaya, kekayaan intelektual, yaitu batik itu lahir di negara kita, negara Indonesia. Memang seseorang yang mencintai negerinya, mencintai tanah airnya, itu adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Hubbun watoni minal iman, cinta tanah air itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Maka bersyukurlah, berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang mencintai negerinya, otomatis mencintai batik. Karena batik itu adalah lahir, yaitu dari negara kita, yakni negara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu mengagungkan, mensyukuri, mencintai keberadaan negaranya, dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, terutama di negara kita, negara Indonesia ini, negara yang adil dan makmur, yang damai, sejahtera, dan sentosa. Di mana kita beratus tahun dijajah oleh Belanda, Jepang, dan seterusnya. Pada saat itu begitu menderitanya negara kita dijajah oleh Belanda. Nah, kita harus bersyukur pada saat ini telah memasuki perkembangan zaman yang sangat luar biasa dahsyatnya. Pembangunan tanah air yang sangat drastis sekali. Kita rasakan berbagai macam perkembangan yang benar-benar menakjubkan. Zaman dahulu kala kita memakai baju mungkin ala kadarnya, terbuat dari kulit kayu, terbuat dari kulit binatang, dan berbagai macam alat-alat yang sangat tradisional pada zaman dahulu kala. Berkembangnya, walaupun kita di dalam belenggu penjajah, beratus-ratus tahun dijajah oleh Belanda, lebih kurang 250 tahun dijajah. Begitu juga masuk lagi penjajahan Jepang 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Dan begitu banyak kolonial-kolonial asing yang ingin memperebutkan negara kita yang tercinta ini. Alhamdulillah, tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 bahwa dengan rahmat Allah, kemerdekaan kita itu intinya di alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan Indonesia itu kita capai. Makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 ini menjelaskan bahwa mengakui seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita merdeka itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperkuat dengan dasar negara kita Pancasila, yaitu sehingga kita bisa bersatu, bisa membuahkan karya seperti batik yang saya pakai ini. Kita ikuti suri teladan Nabi besar Muhammad SAW, bahwa orang yang mencintai negerinya, orang mencintai karya bangsanya itu adalah merupakan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sangat, yaitu mengagungkan negerinya, mensyukuri rahmat yang Allah berikan. Di zaman dahulu kala sangatlah sulit kita untuk berpakaian dengan yang bagus, karena keadaan kita dipaksa, ada romusa yang dipekerjakan oleh Jepang, dan berbagai macam tenaga kerja rodi, kerja paksa oleh penjajahan Belanda. Pada saat ini, alhamdulillah, kita berada di posisi merdeka.
Itu harus kita syukuri. Maka dari itu, bagaimana sih kita di dalam memperingati Hari Batik Nasional ini setiap tanggal 2 Oktober ini sudah dinobatkan Hari Batik Nasional. Jadi semuanya kita harus pakai batik, baik dalam kondisi apapun. Nah, dengan kata atau dengan makna seseorang yang mencintai batik, ya dia harus mengenakan batik. Baru dia dikatakan orang-orang yang mencintai negerinya, harus dipakai batiknya. Cuman kalau kita tidak mengenakan baju batik, berarti dia tidak mengaplikasikan, tidak mempraktekkan pada dirinya dia cinta terhadap batik, Hari Batik Nasional. Dengan memperingati Hari Batik Nasional ini, banyaklah kita membuat karya, melakukan hal-hal yang positif. Misalnya lomba desainer batik, lomba peragawan, ya, lomba-lomba yang dilaksanakan di berbagai macam instansi, yaitu melombakan melukis batik, mengukir batik seperti itu, dan juga lomba pragawati, ya, atau yang pria juga melakukan lomba busana batik untuk tampil di permukaan umum, sehingga dapat menanamkan rasa cinta tanah air kita melalui mencintai batik Indonesia ini. Karena batik ini sangat indah, tidak ada di negara lain Eropa, dia tidak ada ini batik. Mereka tidak mengenal awalnya. Sekarang karena negara tambah maju, batik itu sampai ke Eropa, ke Australia, Amerika, dan benua Afrika, dan seterusnya. Mereka mengenal batik itu karena ada batik itu lahir di Indonesia. Kita harus bersyukur. Bagaimana supaya kita melaksanakan, mengindahkan bahwa batik ini tetap mendunia. Kita harus banyak berkarya, melahirkan warna-warna batik ini lebih bagus lagi, lebih indah lagi, dan kita ekspor ke luar negeri. Sehingga sekarang ini kita lihat saja di berbagai macam turis-turis asing, mereka yang datang ke Indonesia dengan mengenakan baju batik, wah sangat luar biasa. Baik dari rekan-rekan kita dari Europe, dari Amerika, dari Australia, Afrika, dan seterusnya, dari Saudi Arabia, mereka sangat mencintai dan mencintai batik nasional. Mereka sangat mencintai batik Indonesia. Dikala mereka mengenakan busana batik, sangat keren dan luar biasa indahnya. Warga negara asing yang datang ke Indonesia, mereka mengenakan baju batik. Nah, orang luar saja mencintai batik, apalagi kita sendiri yang lahir di Indonesia, warga negara Indonesia asli, kita harus mencintai batik. Itu baru dikatakan orang-orang yang beriman, baru dikatakan orang-orang yang cinta tanah air. Hubbun watoni minal iman, cinta tanah air itu adalah merupakan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ini ayatnya sangat dalil ini, ya. Sudah sangat jelas dalil ini. Betul-betul harus kita pedomani. Orang dikatakan beriman, orang dikatakan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu sudah tersimpan suri teladan yang baik. Di antaranya Rasulullah itu sangat mencintai karya negerinya dan sangat mencintai negerinya. Barakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.